Jadi gini, awalnya emang kita udah niatan ke salah satu tempat itu. Awalnya kita ke sana cuma pengen pasang susuk. Oh, awalnya Iya, pasang susuk ya. Dan sampai ke lokasi itu beda cerita. Jadi sahabatnya kakak saya, dia bukan bilangnya kan awalnya mau pasang susuk kan, ternyata untuk mengikuti persugihan atau menikah dengan jenggot. Sahabat Buya Hilmi, hari ini tim Buya Hilmi sudah sampai di kediaman tiga bersaudara, di mana yang tengahnya itu yang bernama Riris telah almarhumah. Nah, jadi yang pertama kita sebut nama samaran, yaitu Mas Ari, apa kabar? Baik. Kemudian Mbak Rara, apa kabar? Di tengah-tengahnya ini udah almarhum karena korban persugihan. Ya, perlu diketahui mereka ini tiga bersaudara dan sangat akrab sekali ya, dan tidak mau ketinggalan satu sama lain. Untuk mempersingkat, yuk mari sama-sama kita tanyakan tentang kronologis. Apa kabar Mas Ari? Kemudian Mbak Rara, apa kabar? Baik. Tim Buya Hilmi ingin mengupas tuntas tentang persugihan jenglot yang dilakukan oleh almarhumah. Mohon maaf, tim Buya Hilmi cukup berduka cita dan bukan untuk bermaksud membuka aib, tapi ini untuk pelajaran buat sahabat-sahabat Buya Hilmi dimanapun berada, baik itu mancanegara maupun domestik, untuk jangan mengulangi, jangan melakukan perbuatan seperti ini. Persugihan adalah tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulai ya. Siapa nih yang mau cerita nih? Awal kejadiannya sampai kira-kira tahun berapa sih mereka melakukan persugihan, Mbak Lilis? 2015. 2015. Awal ceritanya begini. Ya. Saya lihat, mohon maaf ya, saya lihat di cerita Rescue itu ternyata Mbak Lilis sudah kerja ya? Iya, Sudah kerja sebagai sales. Sebagai sales. Iya. Loh, kok kalau sudah kerja kenapa sampai melakukan? Jadi kan sales itu kan gajinya segitu-segitu aja mungkin ya. Dan dia mungkin tergiur dengan temannya. Mungkin dengan temannya itu dia ingin mengikuti jejaknya kayak gitu. Oh, apa yang dijanjikan oleh temannya itu? Iya. Jadi gini, awalnya emang kita udah niatan ke salah satu tempat itu. Awalnya kita ke sana cuma pengen pasang susuk. Oh, awalnya Iya, pasang pasang susuk ya. Dan sampai ke lokasi itu beda cerita. Jadi sahabatnya kakak saya, dia bukan bilangnya kan awalnya mau pasang susuk kan, ternyata untuk mengikuti persugihan atau menikah dengan jenggot. Di daerah mana? Apa di Pulau Jawa atau Kalimantan atau di mana? Di Sumatera. Oh, di Sumatera. Iya. Jadi kalian pergi ke Sumatera, Iya. berapa orang? 5 5 orang. orang. Ada 5 orang. 5 orang, Iya. termasuk kalian? Iya. Iya. Termasuk Mbak Rara, Mas Ari, Iya. dan almarhumah ya? Iya. Kemudian dengan 2 orangnya? Iya, tapi kita dipisahkan. Oh, dipisah. Uh-uh. Oke, sekarang setelah kalian kan Mbak Lilis kan mengaku kurang ekonomi. Iya. Karena Mbak Lilis itu berasa bertanggung jawab kepada keluarga. Itu yang membiayai ke Sumatera itu siapa? Oh, itu dia, itu temennya si temennya. kakak. Iya, semua dari transport atau makan, penginapan itu temennya kakak. Oh, temannya kakak Mbak Iya, Rara. Iya. Gini, apakah temannya itu udah sukses atau belum? Sudah. Sudah. Oh, dia sudah sukses. Iya, Jadi ngajak makanya- Mbak Lilis Iya, ya. makanya temannya kakak itu meyakinkan karena salah satu sahabatnya itu, dan dia juga udah sukses kayak kekayaan dengan rumah mewah, makanya dari situ kakak saya ya berniat gitu, karena mungkin ekonomi ya, karena ekonomi kurang, makanya dia ya mau gitu dengan persugihan ini. Oke, sampailah di tempat persugihan di daerah Sumatera ya. Di daerah Sumatera saya rasa tempatnya tidak boleh
disebutkan ya. Iya. Sebab gini, khawatir nanti ada orang yang mencari itu tempat, karena kan kita melakukan live siaran ini tujuannya untuk mencegah hal yang demikian. Oke, sampailah di sana. Kemudian apa yang dilakukan pada saat di sana sampai dalam perjalanan? Kalau sampai di sana sih kakak saya disuruh diam. Disuruh diam Dan disuruh puasa selama 7 hari. Dan Oh. puasa itu juga nggak puasa kayak biasanya. Puasa yang kayak beduk asar itu dia boleh buka, tapi cuma nasi sama kayak serbuk kelapa sama air putih seliter dalam 1 hari itu. Oh, jadi begini. Pada saat sudah sampai ya sahabat Buya Helmi, saya jelaskan menurut cerita, mereka itu suruh diam, kemudian dimasukkan ke suatu tempat. Iya. Oh, bisa masukkan suatu tempat, kemudian disuruh puasa. Puasa. Puasanya sama nggak seperti puasa kita? Enggak, beda. Beda. Bedanya di mana? Iya kan kalau puasa kita kan maghrib ya. Mm-mm. Kalau ini asar dia boleh buka. Oh, asar boleh buka. Iya. Mungkin itu puasa setannya, nauzubillah min dzalik. Oke. Selama 7 hari tadi Iya, ya. sama 7 hari. Setelah 7 hari itu apa yang selanjutnya dilakukan? Sama 7 hari itu ritual. kayak mereka kan ya ritual, dan itu kan satu gubuk satu orang ya. Oh, jadi kan, satu gubuk satu iya, orang. tapi kan Tapi kalau kita kita dipisah. berdua kan dipisah. Karena Kenapa kita dipisah? tidak mengikuti. Oh, Karena cuma kakak saya doang dan teman-temannya itu. oh, Mbak Rara dan Mas Ari nggak mengikuti Enggak. pesugihan Enggak. itu, Iya. tapi menyaksikan. Iya, karena kakak saya tidak bisa jauh dari kayak saya atau kakak saya ini kan, makanya ya udahlah kita menemani. Padahal ada nggak ditawarkan oleh dukunnya itu? Ada, tapi Ada. tidak mau. Oh, nggak mau, karena memang tidak mau ya. Iya. Nah, setelah tidak kan awalnya itu niatnya mau pasang susuk, tapi tidak jadi. Tapi bagaimana reaksi almarhumah Mbak Lilis? Reaksinya tetap mau aja gitu. Oh, mau aja, mungkin tersirat ya. Oke, setelah 7 hari itu mereka bersemedilah, ibaratnya bersemedi itu dikumpulkan dalam satu ruangan. Sampailah waktu ke-7 hari. Apa yang dilakukan oleh dukunnya itu? Selama 7 hari itu Kayak mandi. kayak mandi. Mandi. Kembang dan Setelah malam 7 hari. Iya. Mandi apa? Mandi darah. sama kembang. Oh, mandi darah sama kembang. Darah apa? Darah ayam Ayam cimani. kemangi. Oh, jadi yang dimandiin sama Mbak Lilis itu darah ayam cimani Iya. sama mandi kembang. Kembang, iya. Oke. Setelah itu, setelah mereka mandi, kemudian apakah jenglotnya dikasih atau dipanggil? Iya, dikasih. Oh, dikasih. Dikasih. Satu orang satu ya? Iya. Pokoknya Kan itu ada sejempol ini dia satu orang satu. Ada Boleh. fotonya nih. Oh, boleh. Coba tim Buya Helmi pengen tahu foto dari jenggot itu yang dikasih sahabat Buya Helmi. Mas Ari sempat megang jenggot tersebut. Ini fotonya, mohon maaf supaya diperlihatkan oleh sahabat Buya Helmi. Ini fotonya ya. Ini jenggot yang dipegang oleh Mas Ari ya. Iya. Tapi kalau dipegang itu dia hidup gak? Bergerak-gerak ya? Bergerak-gerak gak? Kayak pokoknya geli deh. Oh, geli. Heeh. Oke, setelah jenggot itu dibawa pulang. Berarti kan apa yang terjadi? Apakah hanya dibawa pulang? Apakah terjadi pernikahan atau perkawinan? Perkawinan. Dia ada pernikahan kayak sama jenggot itu, tapi kayak ada sampai ada yang 5 tahun, ada macam-macam sampai 5 tahun, ada 1 tahun, ada 3 tahun. Dan itu dibiayakan satu orang 20 juta, 20 juta, Iya, 20 juta. 20 jutaan. Oh, jadi maharnya itu 20 juta. Iya. Kemudian mereka dinikahkan, dikawinkan Iya. dengan kawin Ini kalau kontrak kontrak, kalau adik saya setelah kontrak 5 tahun. kakak 5 saya. tahun. Oh. Oh, jadi yang diambil itu bukan setahun, langsung 5 tahun Iya, ya? langsung 5 Sungguh tahun. berani ya. Mbak Lili sungguh almarhumah sungguh berani mengambil kontrak 5 tahun. Oke, kalian pulang. Benar nggak sukses? Benar. Benar, Benar. benar. Tapi saya dengar-dengar bahwa kesuksesannya itu nggak ada rasa cinta ya sama laki-laki. Iya. Misalnya Mbak Lilis punya pacar, Iya. tidak ada rasa Dia cinta. Ya? nggak ada. Biasanya kan kalau kemana-mana dia punya pasangan ya, kayak pasangan laki lah intinya.
sekarang ini yang kemarin itu kayak nggak pernah ngelihat sama lelaki gitu, kayak sering curhat juga gitu. Oh, sering curhat sama Iya. Mas Ari sama Mbak Rara. Iya. Oke, setelah mereka terbelenggu dengan rasa cinta kepada lawan jenis, kemudian apalagi keanehan-keanehan yang Mbak Rara lihat atau diceritakan atau Mas Ari yang tahu? Yang tahu aja. Kalau yang tahu saya sih pokoknya kan selama kita bahagia punya pegangan uang, punya harta benda semuanya kan, di mana-mana kita kayak merasa badan kita agak gemuk kan. Dan setelah itu adik saya emang tahun bertahun kayak semakin kurus gitu. Oh, jadi badannya itu lama-lama Iya, habis. Habis kayak pucat, Pucat kayak cuma pokoknya. kulit sama tulang doang. Jadi tinggal apa mungkin mungkin kelakuan jenglot itu menghisap darah kali ya.